Kita sapa saja langsung ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Insya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. baik. Untuk pekan kemarin mungkin terkendala ya. Kita maklumi ya. Sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa guru kita ini ya sekarang ya seperti sekarang tengah malam kondisinya di sana gitu ya. Mungkin nanti Ustadz Yuwana juga menyampaikan kondisi sekarang cuaca bagaimana gitu ya. Insya Allah sangat memaklumi para jamaah dan alhamdulillah sekarang bisa bertemu lagi secara langsung, secara online. Insya Allah akan menyampaikan atau melanjutkan kajian hadis yang kedua, ciri-ciri hari kiamat. Nah untuk kesempatannya mari kita berikan kepada Ustadz Yuwana Rian Tresna. Tafadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perjumpaan kita juga bagian dari bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah nikmat yang Allah berikan dari berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan mohon maaf di minggu lalu saya tidak bisa hadir untuk memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan karena satu dan lain hal, lebih kepada perkara teknis. Waktu itu sangat padat aktivitas sehingga di malam harinya itu menjadi kondisi yang sangat berat sekali, sehingga tidak kuat untuk memberikan syarah ya terhadap kitab kitab Arba'in Nawawi ini ya, sehingga tidak bisa hadir menjumpai hadirin semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada saya khususnya dan juga keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, baiklah kita mulai dengan baca kitab Al-Fatihah. Baik. Sebentar ya.
Baik, sekarang kita akan masuk dalam lanjutan dari syarah hadis yang kedua, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri hari kiamat. Jadi di hadis yang kedua itu kan kita membahas hadis yang cukup panjang, yakni hadis tentang iman, Islam, dan ihsan ya. Kita sudah bahas topik yang pertama di pertemuan 2 minggu lalu, di mana banyak hal yang sudah kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah bagaimana Jibril alaihi salam langsung berdialog dengan Nabi Muhammad SAW dengan menyerupai manusia, dan di sana Jibril memberikan banyak pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW yang dia bertanya, dia juga membenarkan ya dari jawaban baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini memberikan satu pelajaran penting terkait dengan metode belajar. Metode belajar dengan apa? Dengan bertanya ya, dengan dialog ya, dengan tanya jawab. Jadi metode belajar dengan tanya jawab. Dan itu jauh lebih efektif dalam beberapa kondisi daripada mengajarkan dalam bentuk yang lain yang searah misalnya. Jadi memberikan satu penjelasan tentang sesuatu namun dengan bentuk tanya jawab. Yang kedua juga Jibril alaihissalam menjelaskan kepada kita semua atau memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana adab dalam menuntut ilmu ya. Bagaimana pakaiannya, bagaimana kehadirannya gitu, bagaimana sikap khidmatnya dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kepada kita semua berkaitan dengan adab ya. Adab dalam menuntut ilmu ya, dengan baju yang putih, dengan baju yang rapi, tidak menunjukkan rasa lelah dan perjalanan yang sangat jauh misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan konsepsi Islam. Apa itu Islam? Ada 5 hal sebagai rukun Islam. Kemudian juga yang berikutnya adalah konsepsi tentang rukun iman ya. Ada 6 hal tentang rukun iman. Meskipun di sini adalah hadis ahad, tetapi sebenarnya dikandung juga dalam Al-Quran, yakni dari iman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab, rasul, hari akhir, kemudian udah ya 5 itu dalam Al-Quran, 5 dari mulai iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Adapun iman kepada qadar ya, baik dan buruknya dari Allah. Nah, ini bahwa topik tentang qadar ini adalah topik yang harus diimani ya. Tapi tentu saja dasarnya adalah bukan semata-mata karena hadis ini kedudukannya sebagai hadis ahad itu. Jadi qadar itu adalah perkara yang harusnya kita imani. Ya, kenapa harus kita imani? Karena bahwa iman kepada ilmu Allah, qudrah dan iradah Allah adalah satu hal yang sudah pasti ya. Jadi iman kepada qadar itu adalah perkara yang pasti. Sebagai suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Tapi masuknya kepada rukun iman, nah itu dasarnya bukan didasarkan pada hadis ini. Nah, adapun yang kemudian diperbincangkan oleh para mutakalimin pada era Abbasiyah, ya ini berkaitan dengan perbuatan manusia, ya sungguhnya itu topik yang berbeda, yakni iman kepada atau topiknya tentang qada dan qadar, tentang perbuatan manusia kalau itu. Termasuk terkait dengan khasiat manusia. Perbuatan manusia yang tidak dapat manusia pilih,
kemudian tentang khasiat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, kemudian muncullah pembahasan yang sangat panjang, dan itu topiknya tentang qada wa qadar. Dirangkai ya, qada wa qadar. Nah, itu juga topik keimanan. Nah, gitu ya, topik keimanan. Dan secara fakta perkara itulah yang memang dibutuhkan kala itu penjelasannya secara jelas, secara baik gitu. Jadi iman kepada qada wa qadar, dan itu adalah objek keimanan juga, ya objek keimanan juga. Dan karena itulah maka iman kepada qada wa qadar itu dimasukkan ke dalam rukun iman, ya, ada rukun iman. Jadi iman kepada takdir atau qadar Allah itu adalah sesuatu hal yang pasti harus, ya, suatu hal yang mulzim, mengikat setiap muslim. Itu sudah tidak ada lagi pembahasan tawar-menawar. Memang wajib kita mengimani ilmu Allah, kudrah Allah, iradah Allah. Dah selesai. Nah, adapun yang dibahas oleh para mutakalimin di kala itu bukanlah tentang ilmu Allah sebenarnya, tentang perbuatan manusia, tentang khasiat yang ada pada manusia. Nah, itulah yang kemudian diluruskan pemahamannya, apa yang dimaksud dengan qada, apa yang disebut dengan qadar dalam konteks qada wa qadar, yang kemudian dimasukkanlah ke dalam rukun iman, ya, dalam rukun iman, dalam arkan, pilar-pilar dari keimanan. Dasarnya itu. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita semua tentang ihsan. Ihsan itu apa? Kita beribadah kepada Allah seperti kita melihatnya. Kalau tidak demikian, minimal kita sadar bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Itu ya poinnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Jibril alaihissalam tentang hari kiamat. Kemudian apa ciri-cirinya? Itulah yang dijawab oleh Nabi SAW. Agak panjang sebenarnya, tapi kita coba pilihlah beberapa fikrah yang utama ya berkaitan dengan hal ini. Baik, silakan dibuka kitabnya. Sekali lagi, kitab yang kita pakai adalah kitab yang disandarkan kepada Ibnu Daqiqil Aid, ya. Yang disandarkan Ibnu Daqiqil Aid, ya. Baik, ini adalah kitabnya. Mudah-mudahan semua sudah memilikinya, ya, minimal sudah memilikinya. Mau beli yang aslinya maupun fotokopi ataupun print out sendiri itu nggak ada soal, ya. Yang paling penting memilikinya. Baik, kita lihat kemarin kan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Jibril bertanya kan, dikatakan Pak akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat, itu ya. Kemudian dijawab qala mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il, gitu. Dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang ditanya, orang yang orang yang bertanya, gitu, itu orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Gitu. Itu jawaban dari siapa namanya? Rasulullah SAW dalam hadis. Jadi ketika Jibril mengatakan akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. As-sa'ah itu hari kiamat, ya. Dimaksud di sini spesifik as-sa'ah, hari kiamat, bukan sa'ah artinya waktu, bukan, tapi hari kiamat. Maka kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah al-mas'ul, orang yang ditanya, itu lebih tahu minas sa'il daripada orang yang bertanya. Gitu ya. Jadi artinya kata Nabi, yang nanya lebih tahu lah, gitu ya.
Yang nanya lebih tahu. Karena yang nanya Jibril alaihissalam, dia harusnya lebih tahu ya, daripada aku gitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril juga mengatakan lagi, fa akhbirni an amaratiha. Karena kalau gitu maka kabarkan kepadaku ciri-cirinya. Nah, itu ya, ciri-ciri apa? Hanya kepada as-sa'ah, ciri-ciri dari hari kiamat. Ya, inilah yang kita akan bahas pada topik pagi hari ini. Ciri-ciri hari kiamat itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Qauluhu fa akhbirni an amaratiha bi fathil hamzah wal amaratu al-alamah. Wal amatu huna wal alamatuha huna al jariyah al mustawladah wa rabataha saidataha wa jaa fi riwayati ba'laha wa qad ruya an arabiyan su'ila an hadhihi an-naqah qala anna ba'luha wa yusamma az-zawju ba'lan wa huwa fil hadisi rabataha bitta'nith. Ini harus apa namanya? Harus paham dulu ya. Ini harus paham dulu sebelum kita lebih lanjut tentang apa yang kemudian kemarin dalam matan hadisnya. Ya, dalam matan hadisnya itu apa jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Diingat lagi yang 2 minggu lalu sudah kita bahas, sebenarnya apa jawaban-jawaban dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan itu. Jadi ketika Nabi ditanya apa ciri-ciri, ya apa itu ciri-ciri dari hari kiamat, maka Nabi Muhammad SAW itu menjawab bahwa ada beberapa ciri yang dia sampaikan terkait dengan hari kiamat. Yang pertama beliau mengatakan ketika dikatakan fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Maka yang pertama Nabi bersabda antalidal amatu rabbataha. Itu ya, jadi biar nggak bingung nih, langsung ke syarahnya. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kamu lebih tahu lah gitu. Kemudian kalau begitu kabarkan ciri-cirinya. Maka yang pertama adalah antali dala amatu rabbataha. Yang pertama ya, ciri dari hari kiamat itu kata Nabi Muhammad SAW adalah apabila budak perempuan melahirkan anak tuannya. Nah, gitu. Apabila budak perempuan melahirkan anak tuannya. Cirinya itu. Nanti kita syarah. Kemudian wa antaral khufatal urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian kata beliau, dan engkau melihat orang-orang Arab, orang-orang Badui gitu yang bertelanjang kaki, miskin gitu ya. Kemudian penggembala domba itu berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Nah, itu ciri hari kiamat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Yang kedua adalah beliau mengatakan wa antarul hufatal urata al-alada ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ya. Jadi seorang atau engkau melihat orang Baduy, ya orang-orang Baduy yang bertelanjang kaki, kemudian dia itu
miskin gitu ya, kemudian penggembala domba, tapi dia itu berlomba-lomba mendirikan bangunan. Nah gitu ya, itu konteks yang sedang dibicarakan dalam hadis itu. Kemudian apa setelah itu? Thumma intolaqa falabistu maliyan. Thumma qal ya Umar, atadri man nisa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Jadi setelah dijawab begitu oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian pergilah orang tadi. Intalaqa, ya, dia pergilah orang tadi itu. Nah, aku tetap tinggal beberapa lama, kata Sayyidina Umar. Kemudian beliau bersabda kepadaku, kata Umar ya, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Jawabku, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau kemudian menjawab, dia adalah Jibril yang datang kepada kamu, ya, kepada kalian semua untuk mengajarkan agama kalian, gitu ya, untuk mengajarkan apa? Untuk mengajarkan agama kalian, gitu ya konteksnya ya. Maka pada fikrah ini dikatakan ciri dari hari kiamat itu ini katanya yang pertama, ya. Jadi ketika ketika seorang budak perempuan itu melahirkan anak tuannya. Nah, dikatakan di sana kalimat atau perkataan beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya, fa akhbirni an amaratiha. Beliau bersabda, ya, itu dengan difatahkan hamzahnya. Dan amarah itu adalah ciri. Ya. Jadi amarah itu maknanya adalah ciri, ya. Al-alamah, ya. Al-alamah itu adalah makna dari al-amarah, ya. Ciri. Nah, kemudian dikatakan di situ bahwa beliau bersabda budak perempuan itu melahirkan anak tuan. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di kalangan para ulama terjadi ikhtilaf, ya. Terjadi ikhtilaf dalam hal ini. Itu seperti apa sebenarnya maksud dari budak perempuan itu melahirkan anak tuan. Nah, kita langsung saja bagaimana bentuk ikhtilaf di kalangan para ulama. Kita baca lengkap beberapa bagian yang memang menjelaskan terkait dengan perkara ini. Ya. Dalam bahasan selanjutnya, ya, dikatakan di sini waktu lifa fi qaulihi antalidal lamatu rabbataha faqila al muradu bihi ayastawliyal muslimuna ala biladil kufri fayaksuru tasari fayakunu waladul amati min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li syarafihi bi abihi wa ala hadha falladhi yakunu min asyrati sa'ah al-istila'ul muslimina 'alal musyrikina wa kasratil futuhi wattasara, ya, wattasari. Faqila ma'nahu an tafsada ahwalan nasi hatta yabi'a as-sadatu ummahati auladihim wa yaksuru yataradaduhunna fi aidil mushtarina farubama ishtaraha waladuha wala yash'uru bidzalika fa'ala hadha alladhi yakunu min ashratis sa'ah ghalabatul jahli bitahrimi bai'ihinna faqila ma'nahu ay yaqthuru al-uququ fil awladi fa yu'amilul waladu amahu mu'amalatis sayyidi ummatihi minal
ihanati wasabbi wal alati bitakhfifil ammi jam'u a'ilin wa huwal faqir. Baik, ini menjelaskan kepada kita semua tentang apa yang terjadi ya. Jadi ikhtilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makna dari antali dalamat ya, rod batah. Maksudnya apa itu ya? Jadi maksud dari budak perempuan melahirkan anak tuan. Ini kan, jadi muskilahnya itu kita ketika memahami apa maksud dari antali dal amatu robbatah itu apa. Maka dikatakan di sini terjadi ikhtilaf lah ya, intinya begitu. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang memaknai ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Di antara maknanya adalah pertama, maksudnya kaum muslimin itu kelak akan menguasai negeri-negeri kafir. Itu ya, yang pertama itu akan menguasai negeri-negeri kafir, akan menguasai orang-orang musyrik ya. Kemudian sehingga banyak yang jadi tawanan, menguasai negeri kafir dengan futuhat, kemudian banyak yang menjadi tawanan, maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, gitu. Jadi budak-budak perempuan akan melahirkan anak tuannya. Dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan. Karena apa? Kedudukan bapaknya. Bapaknya kan orang merdeka. Gitu. Bapaknya adalah katakanlah para tentara kaum muslimin. Kemudian anaknya itu berarti menduduki kedudukan yang mengikuti bapaknya, yakni seorang yang merdeka. Ya. Jadi gitu ya. Anaknya itu menempati kedudukan sebagai majikannya. Karena apa? Karena kedudukan dari bapaknya. Itu ya. Poinnya. Jadi dia itu di manzilati sayyidiha li syarafihi bi abihi ya, bi abihi itu ya. Nah, hal semacam ini menjadi bagian dari tanda-tanda yang merupakan terkait dengan akan datangnya hari kiamat. Itu kaum muslimin mengalahkan kaum musyrik dan banyak kemenangan dan tawanan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Itu ya. Jadi itu makna pertama. Jadi berkuasanya kaum muslimin, banyaknya tawanan, kemudian tentara kaum muslimin katakanlah menjadikan mereka tawanan, kemudian menggauli mereka, kemudian melahirkan anak, dan anak itu menduduki kedudukan dari tuannya, yakni bapaknya sebagai orang yang merdeka. Jadi itu maksudnya ya. Jadi maksud dari budak perempuan melahirkan anak tuannya itu gitu. Anak tuannya. Artinya budak dari konsekuensi futuhat. Nah, ini tentu saja bagi yang berpendapat futuhat itu masih melahirkan atau masih memungkinkan terjadinya ada perbudakan. Ya. Namun pendapat semacam ini sesungguhnya tidaklah kuat ya, dan termasuk juga banyak disanggah oleh para ulama, banyak sekali masyhur ya ulama-ulama yang menyanggah tentang perkara ini. Di antaranya adalah Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala dalam kitab Sakhsiyah juz yang kedua, bahwa intinya perbudakan itu adalah realitas masa lalu dan banyak hukum-hukum Islam yang juga berkaitan dengan perbudakan. Kenapa? Karena memiliki satu visi, apa itu? Membebaskan perbudakan. Ya, saya pernah membuat tulisan masalah ini tentang perbudakan ini. Jadi visinya adalah untuk membebaskan perbudakan. Bukan apa? Bukan sebaliknya memperbudak orang merdeka. Enggak sama sekali ya. Jadi Islam itu datang bukan untuk memperbudak orang merdeka, tapi untuk membebaskan perbudakan. Makanya hukum-hukum terkait dengan jual beli budak itu untuk dibebaskan kan. Kemudian hukum-hukum tentang kafarot ya, kafarot dalam banyak hal itu diantara yang pertama itu adalah membebaskan budak. Ya. Misalnya sumpah, kemudian laki-laki yang berjima dengan istrinya di siang hari Ramadan dan seterusnya. Itu banyak
yang poin pertamanya adalah membebaskan budak, karena memang Islam itu hadir untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Nah, begitu. Jadi bukan untuk memperbudak orang merdeka. Jadi banyaklah hukum-hukum Islam berkaitan dengan perbudakan untuk itu. Dan perbudakan adalah realitas masa lalu, dan Islam juga mengatur bagaimana berjalannya hukum Islam pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Tapi Islam itu datang untuk menutup, ya, pintu perbudakan itu rapat-rapat, ya, sehingga yang budak itu dimerdeka-merdekakan kan oleh Islam itu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam dengan berbagai macam hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan itu dimerdekakan. Nah, dan juga dengan demikian tidak ada lagi potensi terjadinya perbudakan. Hatta itu futuhat. Nah, itu dijelaskan panjang lebar dalam kitab Sahsiyah juz 2. Banyak yang memahami beberapa hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan potensi ini, perbudakan ini, namun itu lemah, ya, dibandingkan dengan Al-Quranul Karim, bahwa konsekuensi dari futuhat itu bukanlah perbudakan, tapi, ya, bukanlah perbudakan. Jadi menjadikan musuh sebagai tawanan itu bukanlah atau tidak dapat dimaknai sebagai bentuk perbudakan. Tawanan, ya, bukan perbudakan. Makanya hukum-hukum berkaitan dengan tawanan, hukum-hukum berkaitan dengan ghanimah, itulah kerangka dasarnya. Maka beberapa anak perempuan, sebagai anak-anak perempuan yang kemudian itu ditawan, itu mereka dijadikan sebagai sobi, ya. Dan sobi itu adalah bagian dari hukum tentang ghanimah, bukan hukum tentang perbudakan, ya, bukan hukum tentang perbudakan. Saya pernah menulis, kalau tidak salah, ya, ada di blog saya juga ada, ya, betul, di yuwanariantresna.id. Hadirin bisa melihat catatan-catatan terkait dengan hal itu. Jadi saya menegaskan bahwa Islam datang bukan untuk menghidupkan perbudakan, melainkan menghilangkan perbudakan. Jadi jangan bercita-cita justru ingin ada perbudakan kembali. Ya, jadi terkait dengan bagaimana misalnya menggauli budak itu sebenarnya dalam rangka membebaskan budak. Kenapa? Karena jika punya anak, statusnya menjadi umul walad, kan, yang otomatis merdeka begitu tuannya meninggal, dan anaknya itu lahir sebagai orang merdeka kalau anaknya pasti. Demikian juga dengan mekanisme tentang mukatab, misalnya membebaskan diri sendiri. Belum lagi hukum-hukum yang lainnya tentang kafarot dan lain sebagainya. Jadi beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari Sahsiyah juz 2 itu, pertama, Islam menemukan fakta satu saat bahwa manusia memiliki budak, gitu, ya. Jadi Islam menemukan fakta saat itu, maksudnya bukan saat itu, gitu. Dulu abad berapa? Abad ke 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, itu pada saat itu bahwa manusia itu memiliki budak. Itu fakta. Jadi Islam hadir, ya. Islam datang, ada perbudakan, itu fakta. Ya, nggak bisa dielakkan, itu fakta yang dihadapi. Maka Islam menawarkan solusi atas hal tersebut. Apa? Menempatkan kembali sebagai manusia dengan fitrah kemanusiaannya. Kan itu, ya. Islam berusaha menempatkan manusia dalam fitrah kemanusiaan yang bebas. Bukan diperbudak. Gitu. Bukan diperbudak. Punya kehendak. Manusia yang harus punya kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Makanya misinya membebaskan mereka. Yang kedua, Islam menekankan dan mendorong pembebasan budak. Ya, banyak hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan itu. Bahkan banyak pahala-pahala yang dijanjikan bagi mereka yang membebaskan budak, kan begitu. Yang ketiga, Islam menetapkan aturan-aturan tertentu terkait dengan pembebasan budak. Ada berbagai macam aturan. Ada ahkam
dalam Islam yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang keempat, menyiapkan alokasi khusus dari Baitul Mal kan untuk membebaskan budak. Misal dari zakat, ya dari zakat tuh ada. Gitu. Jadi poinnya di situ. Nah sekarang masih mungkinkah muncul perbudakan? Ini untuk menjelaskan bahwa pendapat tentang bahwa antalidal amatu rabbataha, maksudnya adalah nanti akan ada futuhat, kemudian ada perbudakan, kemudian tentara laki-laki muslim menggauli budak perempuan, kemudian melahirkan anak dan itu merdeka. Nah itu adalah satu tafsiran atas hadis tersebut, tetapi itu lemah gitu ya. Itu tafsiran yang lemah. Kenapa? Karena para ulama banyak yang membantah nggak ada lagi perbudakan. Nah jadi kadang kan gitu ya, benarkah perbudakan akan ada secara otomatis dengan adanya futuhat kebebasan di masa akan datang ketika Islam tegak? Nah anggapan tersebut tidak benar. Ya. Jadi tidak otomatis adanya futuhat melahirkan perbudakan. Inilah yang kemudian disebutkan oleh beliau Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sastia Juz yang kedua. Nah kita harus tahu adanya perbudakan itu hanya ada 3 sebab. 1, keturunan, jelas ya. 2, jual beli. 3, peperangan atau penaklukan. Jelas aja 3 aja perbudakan. Poin 1, 2 jelas sudah tidak ada peluang lagi, udah nggak ada. Kenapa? Karena sekarang udah ada perbudakan. Jadi nggak ada istilah keturunan, nggak ada jual beli, nggak ada. Itu. Hari ini. Nah kalau yang terjadi dengan trafficking itu sebenarnya bukan perbudakan, trafficking itu, tapi memperbudak orang merdeka kalau itu ya, memperbudak orang merdeka. Jadi fakta hari ini human trafficking itu adalah perbudakan atas orang merdeka. Jadi bukan tentang fakta budak, itu berbeda. Nah ini juga sudah dibantahkan oleh Sahibul Kitab Saksiyah Islamiyah juz yang kedua, panjang sekali, bahwa intinya dalam masalah perang, gimana kalau perang nih ya, karena poin 1 kan keturunan udah nggak ada, jual beli sudah nggak ada gitu ya, keturunan nggak ada, jual beli nggak ada. Nah sekarang peperangan ya, itu bagaimana? Nah bagaimana dengan peperangan? Ini yang juga dibantah oleh Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Baik, sebentar. Bentar ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi peluang dari adanya peperangan itu melahirkan perbudakan itu sudah dibantah juga. Kenapa? Bahwa dalam masalah perang Islam melarang secara mutlak memperbudak tawanan perang. Nggak boleh. Tawanan itu jadi perbudakan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Pada tahun kedua Hijriyah, ini penting ya. Pada tahun 2 Hijriyah, ini yang pernah mengkaji atau sudah ngaji kitab Sasya 2 tahu lah ya. Pada tahun 2 Hijriyah, Islam telah menjelaskan hal ini bahwa untuk tawanan itu hanya ada 2 opsi tawanan itu. 1, melepaskan tawanan tanpa tebusan, ya. 2, dengan tebusan. Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah melepaskan tawanan tanpa tebusan, yang kedua dengan tebusan. Itu pilihannya. Apa dalilnya? Quran surah Muhammad ayat 4. Bisa dicek ya. Quran surah Muhammad ayat 4. Ayat ini jelas, sharih, wadih, menjelaskan bahwa hanya ada 2 opsi. Bebaskan atau minta tebusan. Itu aja. Tidak boleh menjadikannya budak.
Nah, memang ada sebagian yang berpendapat boleh ada perbudakan dari perang dengan dalil af'al Nabi pada saat perang Hunain. Itu masalahnya kan, perang Hunain yang memperbudak tawanan. Tapi itu kemudian dijawab. Sesungguhnya tidak terjadi ta'arud atau pertentangan antar dalil. Karena tidak ada ta'arud Al-Quran dengan hadis. Paham ya? Tidak berlaku hukum nasakh juga bukan taksis atau juga takyid ya antara Al-Quran surah Muhammad ayat 4 tadi itu dengan dengan fakta dengan hadis yang itu menceritakan terkait dengan perang Hunain, bahwa jawabannya adalah Al-Quran itu dengan lafaz yang sharih dikedepankan daripada hadis ahad terkait dengan riwayat perang Hunain. Dan kasus perang Hunain adalah hukum sabi, hukum tentang sabi. Anak-anak dan perempuan yang ikut dalam peperangan yang mana hukumnya disamakan dengan ghanimah. Jadi ini pendapat yang sahih, ya, yang sahih. Ini tentang ghanimah. Jadi dalam peperangan anak-anak, perempuan ikut serta. Kemudian terjadi peperangan, kemudian mereka itu dijadikan sebagai ghanimah, bukan berbudak ya. Jadi ini hukum tentang ghanimah, sabi itu hukum ghanimah. Jadi bahwa hukum sabi ini punya hukum sendiri, hadirin, dan dibahas khusus dalam bab tawanan. Pilihan pada sabi adalah melepaskan atau memperbudaknya dengan hukum-hukum tertentu kan itu ya. Jadi melepaskannya atau memperbudaknya dengan hukum tertentu. Nah, sabi ini bukan hukum tentang perbudakan. Ingat, bukan hukum tentang perbudakan. Atas tawanan bukan. Tetapi hukum atas ghanimah. Jadi beda. Itulah yang terjadi pada perang Hunain di mana anak-anak dan perempuan mereka dilibatkan dalam kancah peperangan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Islam menawarkan solusi dan memberantas perbudakan. Islam melarang semua kondisi yang bisa terjadi praktik perbudakan. Islam juga memberikan kewenangan berupa pilihan kepada khalifah untuk memperlakukan sabi. Sabi ingat ya, sebagai ghanimah. Dan itu pun dengan pertimbangan sikap musuh. Sabi ini adalah kasus di mana anak-anak dan juga perempuan masuk dalam medan perang, dan di zaman sekarang hal tersebut dilarang kan. Sudah nggak boleh, sehingga tidak ada lagi kondisi yang memberikan peluang perbudakan. Kalaupun ada nanti dilibatkan, itu pun konteksnya sebagai ghanimah. Ya, itulah bukti bahwa Islam melarang praktik perbudakan. Itu ya. Jadi jika masih ada yang berpendapat bahwa perbudakan akan ada secara otomatis dengan adanya futuhat atau peperangan, adalah pendapat yang dikatakan oleh para ulama sebagai pendapat yang lemah. Karena yang masih mungkin ini adalah hukum tentang sabi dengan syarat dan ketentuan tertentu gitu ya. Nah, hukum sabi itu memang itu bisa dibebaskan atau bisa tanda kutip diperbudak gitu. Tapi orang merdeka kalau perbudakan itu dia budak tuh gak punya kehendak atasnya sendiri. Gitu. Makanya seperti barang bisa dijual, dibeli, dihibahkan, diwariskan, digauli tanpa pernikahan dan seterusnya, itu barang. Nah kalau sabi itu bukan, sabi itu adalah tentang orang merdeka yang ditawan. Itu bisa bisa dibebaskan ya, tanpa tebusan atau dengan tebusan, atau bisa tanda kutip ya diperbudak, tuh maksudnya dikendalikan gitu. Nah, jadi pendapat yang pertama tentang antalidal amatu ya, robataha itu lemah ya. Jadi dikatakan bukti hari kiamat itu adalah ketika budak perempuan melahirkan anak tuannya gitu ya. Nah, itu adalah menurut pendapat yang pertama, itu kondisi ketika Islam berkuasa nanti banyak futuhat, maka budak-budak perempuan itu melahirkan anak dari tuannya, yakni dari tentara-tentara kaum muslimin ya, laki-laki kaum muslimin.
Baik, itu panjang ini ya, udah. Loncat sebentar. Nah, sekarang bagaimana pendapat yang kedua? Ini kan pendapat yang pertama kan? Pendapat yang pertama. Baik, ini pendapat yang pertama. Nah, itu ya. Itu pendapat yang pertama tentang makna dari itu ya, perbudakan itu. Ya, makna dari ciri hari kiamat terkait dengan budak yang melahirkan anak tuan. Jelas ya, di situ ya, pendapatnya dan juga termasuk sanggahannya. Nah, kemudian ada juga gitu yang mengatakan bahwa maksud kalimat tersebut ya adalah munculnya kerusakan umat manusia. Nah, jadi maksudnya tentang tentang kerusakan umat manusia. Gitu ya. Apa itu ya maksud dari kerusakan umat manusia itu? Maksudnya lagi nih, sehingga orang-orang terhormat gitu menjual budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah dari tangan pembeli yang satu ke pembeli lainnya. Nah, itu. Tahu ya? Jadi adanya kondisi yang rusak di kalangan umat begitu manusia sehingga orang yang terhormat itu menjual budak yang menjadi ibu ya kan? Budak yang menjadi ibu dari anak mereka. Nah, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah dari tangan pembeli yang satu ke tangan pembeli yang lainnya. Ya. Nah, kemudian terjadi gitu berpindah-pindah ya dari tangan pembeli kepada pembeli yang lainnya, yang mungkin sekali gitu akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya, ya kan? Anak tanpa disadari, ya. Anak kandungnya tanpa disadari. Kejadian semacam ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Ya, hal itu terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya menjual belikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Kan nggak boleh ya. Itu. Nah, itu juga masih tentang pengakuan terhadap pengakuan terhadap perbudakan. Ini ya yang disampaikan di sini. Nih. Nah itu ya di antara dua pemaknaan tersebut. Tidak ada pemaknaan yang lain yang lepas dari pendapat dari Ibnu Daqiqil ini. Apa? Bahwa perbudakan di sini maksudnya adalah kiasan, yakni orang-orang yang tanda kutip ya itu dikatakan ini seperti memperbudak ibunya sendiri, nah, gitu ya. Jadi gambaran tentang akan lahirnya atau munculnya kondisi durhaka kepada orang tua, ya, durhaka pada siapa? Kepada orang tua. Itu. Jadi di sini kan. Jadi maknanya di sini. Nah ini. Jadi maknanya dikatakan wakila. Nah, memang beliau menyebutnya dengan sigot tamrid ya, wakila gitu. Dan dikatakan pula maknanya an yaksurul uququ fil aulad. Banyaknya al-uquq itu durhaka. Lawan dari birrul walidain adalah uququl walidain. Ya, kalau birrul walidain berarti berbuat baik pada kedua orang tua, kalau uququl walidain berarti durhaka kepada orang tua ya. Ini adalah kedurhakaan pada anak-anak ya terhadap orang tuanya gitu. Apa yang terjadi? Ya itu yang terjadi adalah wayu amilul waladu
ummuhu, ya. Muamalatas sayyidi ummatihi. Jadi apa tadi? Payu amil waladu ammahu, maaf. Ya. Muamalatas sayyidi ummatihi. Begitu. Minal ihanati wasabbi. Kemudian kata beliau wal alah itu bitakhfifil lam jam'u ail wal faqir. Itu lain lagi ya. Ini topik yang lain lagi. Ya, sampai dengan maksudnya adalah durhakanya anak kepada orang tua gitu. Ya, jadi durhakanya anak kepada orang tua sehingga si anak itu memperlakukan ibunya itu dengan semena-mena. Jadi seakan-akan ibunya itu adalah budak perempuan gitu. Nah, yang dia punya anak itu durhaka kepada ibunya, ya durhaka kepada ibunya. Seakan-akan si anak durhaka tadi memperbudak, gitu, menjadikan ibunya sebagai budak dan dia itu memperlakukan dengan semena-mena. Ya, yang dimana dia adalah anak dari suaminya kan, ya, anak dari suami. Nah, jadi banyaknya durhaka anak pada ibunya, gitu ya. Banyaknya durhaka anak pada ibunya sehingga dia berinteraksi dengan ibunya seperti berinteraksi antara tuan dengan budaknya. Begitu ya. Nah, itulah pemanaan dari makna antalidal amatu rabbataha. Jadi antaranya yang terakhir tadi itu. Yang terakhir yaitu apa? Ayyaksurul uququ fil auladi fayu'amilul waladu, ya, fayu'amil waladu ammahu mu'amalatas sayyidi ummatihi. Ya. Begitu ya. Contoh apa? Minal ihanati wasabbi, ya. Ya. Bagaimana anak itu dari mulai perkataannya, celaan dan lain sebagainya lah gitu ya, yang itu disampaikan kepada orang tuanya. Nah, kalau kita melihat tentang penjelasan yang tadi tentang perbudakan, maka wallahu ta'ala alam, yang bisa jadi yang mendekati adalah yang terakhir itu, bahwa yang dimaksud dengan budak itu adalah dalam makna kiasan. Jadi memperbudak, bukan budak ya, memperbudak. Beda kan, memperbudak. Jadi merdeka tapi memperbudak. Ya, memperlakukan sebagai budak. Begitu ya kurang lebih. Wallahu ta'ala. Karena di sini kalau beda pendapat, apa sih maksud dari budak perempuan melahirkan anak tuanya itu apa gitu. Ini udah banyak beda pendapat. Ya, di kalangan para ulama. Kalau kita tadi berpijak kepada penjelasan tentang tidak ada lagi perbudakan dalam kitab Sahsiyah juz 2, berarti kan tafsiran pertama dan yang kedua tertolak sama sekali kan. Tafsiran pertama berarti yang mengatakan bahwa pada saat futuhat nanti itu banyak tentara umat Islam yang menjadikan perempuan sebagai budak, kemudian memperlakukan sebagai budak ya, sebagai mana hukum-hukum budak waktu itu gitu. Tapi kan itu disanggah tadi ya oleh para ulama. Ya, tentang udah terhapusnya, tertutupnya perbudakan. Yang kedua adalah tentang lahirnya munculnya jual beli budak. Jual beli budak, ya nanti jatuh lagi kepada si anak itu ya terakhir. Ya, ibu itu kan nggak boleh. Ibu yang melahirkan budak itu nggak boleh dijual-belikan, itu nggak boleh. Nah, ini kerusakan kebodohan begitu luar biasa katanya. Malah dijual belikan, akhirnya jatuh juga terakhir ke tangan si anak. Itu sesuatu yang agak jauh ya, itu tafsiran yang agak jauh ya, itu dugaan yang sangat terlalu jauh lah belakang ini. Ya, kemudian tafsiran yang ketiga adalah kiasan dari durhakanya anak pada orang tua, dan yang ketiga inilah yang wallahu alam itu lebih mendekati pada
kebenaran. Kenapa? Karena tidak ta'arud, tidak bertentangan dengan apa? Dengan hukum-hukum perbudakan tadi itu. Ya, yang sudah ditutup ya peluangnya. Mungkin begitu ya, wallahu alam. Nah, ini tentang ciri hari kiamat ya. Yang pertama, ini baru yang pertama. Belum yang lain. Nah, untuk yang kedua, ciri hari kiamat yang kedua itu apa? Kalau di hadisnya itu, kalau kita lihat dikatakan di situ wa antarul khufata al-urata al-alata ri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan katanya. Jadi engkau akan melihat al-khufata, orang yang apa, yang enggak pakai alas kaki begitu, al-urata dia telanjang ya, tidak pakai alas kaki. Kemudian al-alata itu fakir, miskin. Ya. Ri'a asyai, pengembala domba. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Nah, itu maksudnya seperti apa? Kita lihat ya. Tadi dikatakan bahwa maksud dari wala'ala bitakhfifil lam, ya, al-alah tanpa ditasydid ya lam, ini takhfif, itu jam'u ail, jamak dari ail. Apa artinya? Wal fakir, adalah orang fakir, orang miskin. Kita baca dulu penjelasannya. Ya, beliau menjelaskan kepada kita ini, ya, menjelaskan kepada kita seperti berikut ini. Wa fil hadisi karahatu ma la tad'ul hajat ilaihi min tatwilil bina'i wa tashyidihi wa qad ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yu'jaru ibnu adam fi kulli syai'in illa ma wada'ahu, ya, illa ma wada'ahu hadha turab. Wa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yada' hajaran ala hajarin wala libanat wala labanatan ala libanatin, ya, aila ya ailam yashad alam yash lam yasayyid bina wala tawalahu wala ta'anaqa fihi. Nah, itu ya. Jadi di apa namanya, katakan di situ tadi di akhirnya adalah wala labanatan ala labanatin, ya, aylam ya aylam yushayyid bina'ahu wala tawwalahu wala ta'naqa fihi. Nah, itu disebutkan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga katanya menyatakan tentang adanya larangan berlomba-lomba membangun bangunan yang sama sekali tidak dibutuhkan gitu. Ya, la tada'ul hajah ilaihi min tatwil bina. Jadi larangan untuk membangun apa sesuatu yang akan dibutuhkan dari apa berlomba-lomba meninggikan bangunan, nggak dibutuhkan sama sekali. Ya. Makanya diriwayatkan dari Nabi SAW di mana beliau bersabda, anak Adam itu diberi apa pahala untuk setiap belanja yang dikeluarkannya kecuali belanja untuk mendirikan bangunan. Nah, sampai begitu. Ya. Nah, Rasulullah SAW wafat tanpa pernah meletakkan sebuah batu ataupun bata katanya untuk membangun apa sebuah bangunan. Yaitu beliau tidak pernah mendirikan bangunan yang kokoh dan juga tidak pernah berlomba-lomba untuk itu. Jadi ini apa namanya diceritakan oleh mu'alif bahwa wafatnya Rasulullah itu meninggalkan kepada kita sebuah jejak bahwa bahwa Rasul tidak pernah meletakkan bata gitu ya, batu gitu. Walam yadha hajaran ala hajarin. Ya. Jadi Rasul tidak pernah meletakkan batu. Ya, dan juga bata-bata untuk bangunan itu wala labanatan ala labanatin. Untuk apa itu?
untuk mendirikan bangunan yang kokoh. Tidak. Juga tidak pernah berlomba-lomba untuk itu. Ya, tidak pernah berlomba-lomba untuk itu. Ya, Rasul sebagai teladan mulia kita, bahkan beliau hidupnya tidak sibuk untuk mendirikan bangunan-bangunan yang kokoh untuk misalnya untuk dirinya, untuk keluarganya. Itu ya, ini contoh yang yang bisa kita lihat dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, kemudian dilanjutkan lagi, dikit lagi sebelum kita buka tanya jawab ya. Nah, satu faktor lagi aja. Nanti mungkin sisanya bisa dilanjutkan ya. Sisanya tinggal kesimpulan ya. Sesungguhnya tinggal kesimpulan. Baik, kita lihat. Wa qauluhu ri'a asya'i. Innama khasun ri'a asya'i bizikri li'annahum ad'afu ahlil badiyah. Ma'nahu annahum ya min dha'fihim wa ba'dihim an asbabi dzalika bikhilafi ahlil ibili fa innahum bil ghalibi laisu alatan wala faqra wa qawluhu falabistu malian ya falabistu malian qadruya bitta'i ya'ni labisa Umar radhiyallahu anhu wa ruya falabisa bigoiri ta'i yakni aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da insarafihi wa kilahuma sahih ya wa kilahuma sahihul ma'na wa qawluhu maliyan huwa bitasydidil ya maliyan bitasydidil ya ay zamanan kathiran wa kana dzalika thalasan hakadha jaa mubinan fi riwayati Abi Dawud wa ghairihi. Nah, jelas ya? Ini menjelaskan tentang ciri hari kiamat yang kedua ini. Yaitu apa hadirin? Dikatakan oleh beliau bahwa kalimat ri'a asya, jadi penggembala domba, itu disebutkan secara khusus katanya. Karena mereka lah yang merupakan golongan atau kelompok dari ahlul badiyah, itu orang badui yang paling lemah gitu. Ya, jadi annahum ad'af, paling lemah dari kalangan ahli badiyah. Ahli badiyah itu orang badui yang paling lemah itu. Nah, maksudnya keadaan mereka itu lemah sehingga umumnya tidak mampu mendirikan bangunan. Berbeda dengan para pemilik unta yang umumnya adalah orang terhormat, bukan orang fakir. Kalau penggembala domba itu orang fakir gitu. Kalau penggembala unta kebanyakan orang kaya. Nah gitu ya. Itu. Jadi memang menggambarkan mereka itu orang fakir, orang miskin. Nah kalimat saya tetap tinggal, udah ya. Itu yang tentang Umarnya. Nah itu jadi orang miskin, orang fakir, tapi dia berambisi betul untuk membuat bangunan gitu. Itu maksudnya. Itu diantara ciri hari kiamat. Dah selesai begitu ya pembahasannya. Kemudian yang tadi disebutkan itu terkait dengan lanjutan dari hadis ini. Ini kalimat saya tetap tinggal beberapa lama ya Umar ya. Maksudnya Umar tetap tinggal di tempat itu beberapa lama setelah orang yang bertanya tadi pergi, kan orang tadi itu intolako, pergi ya, Jibril ya maksudnya ya. Dan riwayat lain disebutkan bahwa yang tetap tinggal di tempat itu setelah orang yang bertanya pergi adalah Rasulullah SAW. Mungkin itulah ringkasannya lah sementara ya. Adapun selanjutnya ini menjelaskan tentang maksud dari perkataan atakum yu'allimukum dinakum itu apa gitu. Ia datang kepada kamu sekalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, itu maksudnya adalah bahwa Jibril itu datang kemudian bertanya jawab dengan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya tujuannya adalah untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat. Karena Jibril bertanya tahu apa yang harus jawabannya gitulah, tahu. Makanya kan Anda benar itu kan, sodak. Nah itu karena Jibril tahu. Jibril datang hanya untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat gitu ya.
Itu juga dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya, termasuk di syarahan ini ya. Baik. Dan lain sebagainya. Ya, terus di sini ada tambahan-tambahan penjelasan tentang makna dari keimanan, ya, terkait dengan iman itu apa. Yang kemudian masyhur adalah iman itu yazid wa yanqus, ya, iman itu bertambah dan berkurang. Itu dijelaskan agak panjang di situ. Maksudnya adalah bertambah dari konteks ketaatannya, bertambah, meningkat. Berkurang itu maksudnya adalah ketaatannya berkurang. Ya, kalau iman sendiri kan tetap. Makanya dalam Quran surah Al-Fat dikatakan, ya, liyajdadu imanan ma'a imanihim, kan, ya. Di fikrah ini dikutip satu ayat, yakni Quran surah Al-Fat ayat 4. Liyajdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan mereka pada keimanan yang sudah ada sebelumnya. Jadi iman itu bertambah, maksudnya ketaatan, ya. Maksudnya ketaatan. Kalau iman sendiri kan tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu ya iman, gitu. Sedikit berkurang ya kafir, kan, gitu ya. Nah, maksud di situ iman bertambah dan berkurang itulah ketaatannya, ya. Itulah hakikat imannya, ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, tapi ketaatannya itulah yang bertambah dan berkurang. Baik, itu kemudian juga, ya, saya kira yang lain-lainnya pembahasan terkait masalah keimanan memang panjang sekali, ya, terkait dengan bahasan masalah iman ini. Termasuk konsekuensinya. Makanya banyak sekali ungkapan iman, sesungguhnya yang dimaksud adalah ketaatan. Gitu ya. Yang dimaksud adalah ketaatan. Seperti misalnya dalam hadis yang ada yang terakhir nih, ya. Ini juga hadis yang penting untuk kita lihat. Dikatakan di situ bahwa Nabi Muhammad bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku as-sariqu hina yasriku wa huwa mu'minun, gitu ya. Seorang tidak berzina ketika dia beriman, gitu ya. Tidaklah seorang yang berzina, maka yang ketika dia berzina itu ada seorang mukmin. Dan tidaklah juga orang yang mencuri ketika dia mencuri ada seorang mukmin. Jadi nggak mungkin dah gitu orang mukmin itu berzina, nggak mungkin orang mukmin itu mencuri. Ya, jadi maksudnya seorang dikatakan tidak beriman ketika ia berzina dan ketika mencuri. Nah, maksud di sini bukan berarti kafir, bukan, ya. Bukan berarti apa? Konsekuensi dari keimanannya nggak ada, gitu. Maksudnya gitu, ya. Bukan berarti orang yang berzina berarti kafir, orang yang mencuri kafir, nggak, gitu. Itu dalam akidahnya Khawarij, ya, begitu. Kalau kita, ya, dan jumhur ulama Ahlus Sunnah kan nggak begitu. Ya, orang yang pelaku dosa besar tidak selalu kafir, ya. Maksudnya konsekuensi keimanannya nggak ada. Dah, cukuplah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dari segala kehilapan. Fokus kita tadi ke ciri hari kiamatnya. Adapun masail atau persoalan-persoalan yang ditambahkan oleh beliau di akhir-akhir ini, di akhir-akhir bahasannya, itu berkaitan dengan mendiskusikan tentang iman dan Islam. Siapa itu mukmin, siapa itu muslim, gitu. Ya, Allah alam, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.